Mas Bro dan Mbak Bro, para petani padi. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih bertani pada saat musim hujan atau rendeng ya. Karena sering sekali bertani pada masa-masa seperti ini itu banyak kena hama, terutama kena hama wereng ya. Kemudian hama tikus, kemudian hama patah leher ya. Patah leher dan hama kerat daun kuning-kuning ya, biasanya di padi itu kuning-kuning seperti ini. Nah, pada saat kali ini saya akan bahas gimana cara bertani itu biar kita itu aman dari hama. Biasanya kan petani ini sudah jadi menurun, metode pemupukannya adalah pemupukan kimia. Mereka itu sering gunain pupuk-pupuk seperti urea ya, kemudian NPK, KCL, dan gunakan pupuk seperti pupuk yang hitam itu ya, SP36 ya tuh. Nah, mereka nggak tahu perkembangan bakteri, terutama bakteri patogen ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan seperti ini, kan ini kan mendung ya. Nah, ini mendung saat ini kayak mendung seperti ini adalah nitrogen di dalam udara itu akan jumlahnya meningkat nyampe 5 kali lipat, bahkan mungkin 10 kali lipat ya. Sehingga ini ketika tanaman itu butuh nitrogen, secara otomatis itu bisa diperoleh dari salah satunya dari air hujan. Nah, kadang petani kita nggak paham itu, sehingga dipupuk urea seperti dosis seperti biasa. Nah, ini yang bisa menyebabkan salah satunya adalah penyakit leles, patah leher, kemudian penyakit karat daun. Dan mikroba bakteri itu akan berkembang pesat ketika ada unsur nitrogen ya. Dan fosfor ini bakteri itu patogen akan berkembang pesat karena ini menurunkan salah satunya kelembaban, kemudian pH tanah ya. Seperti kita ketahui pH tanah kurang dari 5 itu akan memicu perkembangan bakteri 10 kali lipat dari yang normal. Makanya penting sekali kita menstabilkan pH tanah ya, dengan cara sebelum ditanam dikasih dolomit ya. Sebulan sebelum ditanam kasih dolomit. Nah, kemarin saya sudah bahas kalau pengen murah ya, di video saya ternyata kita nggak perlu pakai dolomit macam-macam kayak gitu, ternyata dari alam itu sudah ada ternyata, yaitu dengan metode pengocoran menggunakan pupuk jadam ya, JMS ya. Di video saya nanti saya linkkan bagaimana cara membuat JMS ya, JMS jadam microba solution dan JLF. Ternyata setelah diteliti pH-nya itu adalah 7 sampai 8. Jadi kalau ditaruh di lahan itu kita nggak perlu naro-naro pupuk naro-naro dolomit ya. Tinggal aja kita kocorin itu ya, pupuk jadam. Pupuk jadam JMS sama JLF itu sudah cukup ya. Anda kocor misalnya ini ya. Ini kita buka. Kita satu ember pupuk jadam di sini, terus alirkan ke situ. Ya, itu nanti otomatis kita buka seperti ini ya. Nanti kita kasih pupuk di sini, jadi nyebar kemana-mana ya, ke seluruhnya satu ember bisa nanti pupuk jadam, dan gratis buatnya, nggak perlu bayar Mas Bro dan Mbak Bro ya. Di situ sudah ada link cara membuat jadam, JLF daun, dan JMS buah sama JMS. Silahkan mau pakai JLF atau JMS dipersilahkan ya. Jadi memang fungsinya jadam ini nggak perlu repot-repot Anda gunakan pupuk yang lain karena itu sudah ada semua ya. Jadi memang sangat rentan.
Dan yang kedua, nih, karena kita menggunakan kimia, ya, tanah kita itu kan rusak, kelembabannya kan sudah nggak terlalu bagus, ya, pH-nya rusak. Jadi kalau saya sarankan sebelum umur 20 hari kasih masuk Nordok, ya. Nordok itu bahan aktif tembaga untuk antisipasi kerat daun dan patah leher yang kuning-kuning itu. Ketika udah penyakit kuning-kuning itu, bro, mas bro dan mbak bro, itu akan mengalami penurunan hasil sampai 30-50% tergantung penanganannya. Dan ketika kena penyakit itu, kita wajib pemupukannya harus ekstra. Jadi nggak cuma dimasukin obat aja, tapi harus dikembalikan fungsi-fungsi daunnya. Nah itu biar aktif lagi, silahkan buat Biosaka. Di video saya ada Biosaka, itu nyemprotnya nggak perlu dikenakan, diginiin aja di atas jatuhannya yang kita pakai. Itu sudah ada di video saya tentang buat Biosaka biar tanamannya itu aktif kembali, nggak kerdil, pertumbuhannya menjadi normal seperti biasa. Ya kalau tanaman kerdil pakai Biosaka, sudah ada video di saya, ya, di video di sebelumnya di saya itu ada cara membuat Biosaka. Nah ini masuk ya umur 25 hari setelah tanam, kalau bisa sebelum umur 20 hari atau 25 hari sudah masuk fungisida Nordok, wajib itu ya. Dan insektisida, boleh Regen, boleh Metomil, silahkan Regen, silahkan ya. Monggo silahkan ya, yang murah-murah aja ya. Itu masuk supaya apa? Biasanya kalau umur 20 hari, 25 hari itu telur itu sudah menetas, hama itu akan naik ke atas ya. Karena 95% hama itu berasal dari tanah. Nah, makanya penting sekali kalau kita menanam ya, kita wajib menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu seperti jadam tuh ya. Nggak perlu Anda repot-repot bawa pupuk 1 ton, pakai jadam udah selesai masalah ya. Sudah ada jadam JMS, JLF daun, JLF buah, sudah ada di video saya sebelumnya ya. Bahkan saya menggunakan pupuk kimia yang tadinya nyampe 600 kilo, saya ini udah menggunakan organik, saya mulai ke organik ya. Sudah sampai 5 tahun ini saya gunakan organik, dan tanamannya nanti saya videokan ya mas bro. Kemarin tanaman yang kemarin itu tingginya sampai 100, hampir 2 meter. Saya juga nggak kelihatan ya, masuk ke lahan itu nggak kelihatan ya. Itu cuman pakai pupuk kimianya cuman 200 kilo sehektar, dan nggak nyampe, nggak lebih dari itu. Tadinya sampai 600 kilo ya. Itu dosisnya udah berkurang hampir 70% ya. Nanti rencana saya mau lepas kimia, jadi saya bertahap kurangin 20%, 10%, 20%. Saya kurangin 20%, saya sekarang sampai sudah nyampe 170 kilo per hektar. Jadi saya setelah panen jerami saya biarkan, saya balik, kemudian saya kasih jadam mikroba CMS, udah saya biarkan aja jadi pupuk. Udah seperti itu caranya ya, tinggal dikocor-kocor, nanti kasih air dan nyebar semua. Nah itu kerennya ya. Jadi kuncinya itu mas bro. Kemudian kunci yang selanjutnya, nah ini kunci yang selanjutnya adalah intermittent. Usahakan matahari itu ya, matahari itu nembus di tanah mas bro, nembus di ini, di akar. Nah kalau matahari nembus di akar, otomatis perkembangan anakannya lebih cepat. Nah ini kalau bisa tanam pas muda, usia muda. Nah ini ya, tanam pas usia muda, terus nggak usah banyak-banyak, nggak usah 32 ya, 33 cukup, 1 batang, nanti anakannya banyak.